Kalian pikir uang 100.000 di zaman sekarang masih berharga? Kalau di Indonesia, uang segitu mungkin bisa buat kalian makan kenyang seharian di warteg atau kafe lokal. Tapi, coba kalian bawa uang itu ke Malaysia hari ini. Uang 100.000 kalian bakalan habis cuma buat beli santapan satu porsi nasi lemak doang. Gak percaya? Coba lihat data real time hari ini. RM1 Malaysia sekarang udah tembus Rp4.456. Gila, ini angka yang bikin dompet kita menangis seketika. Akibat nilai tukar yang meroket tajam ini, biaya makan di Malaysia bikin turis Indonesia lus dada dan dompetnya seketika sekarat. Masa cuma buat beli es coklat di jus kopi aja, kita harus bayar 14,40 Rm atau setara hampir Rp67.000. Padahal, kalau di Jakarta, es coklat kafe lokal paling mahal cuma Rp30.000-Rp35.000. Gara-gara konten harga makanan ini viral, netizen Malaysia langsung menyindir kita. Makanya kalau miskin, jangan sok-sokan liburan ke Kuala Lumpur. Sialan, panas nggak tuh kuping kalian? Jangan skip video ini. Kita akan bedah habis-habisan simulasi biaya hidup gila di Malaysia menggunakan data asli, tanggapan super pedas masyarakat kedua negara, dan konspirasi di balik kenapa mata uang kita dibikin gak berdaya di hadapan negeri jiran. Oke, mari kita bedah satu persatu makanan sejuta umat di Malaysia yang harganya mendadak jadi gak masuk akal buat kantong kita akibat grafik merangkak naik yang bisa kita lihat di gambar ini. Pertama, kita bicara soal makanan pokok mereka, nasi lemak. Berdasarkan gambar ini, kalau kalian makan nasi lemak wanjo plus air, harganya 15,33 Rm atau setara Rp69.637. Hampir Rp70.000 buat nasi, sambal, dan telur guys. Kalau di tempat kita, Rp70.000 itu udah dapat paket lengkap ayam goreng cepat saji plus es krimnya. Belum puas, ada lagi yang bisa kita lihat di gambar ini. Namanya nasi lemak burung hantu. Harganya 16,70 Rm alias Rp75.028. Dan yang paling bikin shock adalah kalau kalian masuk ke kedai kopi populer kayak Oriental Kopi, satu porsi nasi lemak Oriental Kopi dihargai Rp23,90 Rm yang kalau dikonversi ke rupiah tembus Rp107.376. Makan nasi lemak doang seharga Rp107.000. Jiwa kemiskinan kita langsung bergetar hebat kan? Udah makan pasti haus dong. Mau nongkrong estetik biar kelihatan keren di Instagram, siap-siap bayar Rp66.941 cuma buat segelas es coklat jus kopi. Bahkan, buat kalian pecinta kuliner Jepang, jangan harap bisa makan sushi murah di sana. Di Empire Sushi, harga per susinya emang kelihatan murah, cuma 2,90 Rm. Tapi, kalau dikonversi ke rupiah, harganya Rp13.028 per sushi. Bayangin kalau kalian hilap makan 10 biji, udah ludes Rp130.000 belum termasuk pajak. Dan kalau kalian bosan makanan lokal, terus beralih ke fast food seperti Shake Shack, satu paket burger dan kentangnya nembus Rp34,40 Rm atau setara Rp154.549. Kebayang nggak? Berapa ratus ribu uang yang harus kalian keluarin cuma buat makan 3 kali sehari di sana. Begitu angka-angka konversi ini tersebar di TikTok dan Instagram, ledakan komentar dari masyarakat kedua negara gak terbendung lagi. Netizen Malaysia langsung memanfaatkan momen ini buat pamer kekuatan ringgit mereka. Melihat kesombongan tipis-tipis ini, netizen Indonesia langsung melancarkan serangan balasan dengan senjata andalan kita. Tapi di sisi lain,
Ada tanggapan yang cukup miris dari para pelancong atau mahasiswa Indonesia yang lagi menuntut ilmu di Malaysia. Mereka bilang, dulu pas awal datang, Rp1 masih 3.200 atau Rp3.500. Sekarang, pas kiriman orang tua datang dan dikonversi ke ringgit, nilainya langsung menyusut drastis. Mau makan jus kopi atau oriental kopi sekarang cuma bisa jadi mimpi buruk. Pertanyaan besarnya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa es coklat dan nasi lemak di sana kalau dirupiahkan harganya jadi semengerikan itu? Jawabannya bukan karena inflasi makanan di Malaysia yang terlalu parah, tapi karena daya beli mata uang rupiah kita yang melemah terhadap mata uang regional mereka. Fundamental ekonomi luar negeri mereka dinilai spekulankan lebih stabil. Ditambah lagi nilai ekspor komoditas mereka yang kuat. Dampaknya ke kita apa? Ini bukan cuma soal kita nggak bisa liburan murah ke Malaysia lagi. Dampak ngerinya adalah pariwisata kita terancam. Turis Malaysia bakal menganggap Indonesia sebagai surga belanja murah karena uang mereka terlalu perkasa. Mereka borong barang kita dengan harga murah, sementara kita mau beli produk mereka harganya selangit. Ini adalah bentuk penjajahan ekonomi secara tidak langsung lewat nilai mata uang. Gimana menurut kalian? Setelah melihat fakta kalau seporsi nasi lemak oriental kopi harganya tembus Rp107.000 dan segelas jus kopi nyaris Rp67.000, apakah kalian masih berniat liburan atau kerja di Malaysia? Atau kalian mending beli kopi susu saset di warung Madura sebelah rumah yang harganya jauh lebih murah? Jujur deh, menurut kalian adil nggak sih nilai tukar uang kita dibikin seanjlok ini dari negara tetangga? Yuk langsung tumpahkan semua emosi, kritik, atau argumen cerdas kalian di kolom komentar. Jangan takut buat berdiskusi, mari kita penuhi kolom komentar sampai netizen jiran tahu kalau kita nggak tinggal diam. Jangan lupa like, share video ini ke teman kalian yang hobi flexing Starbucks atau kopi mahal. Dan pastikan kalian udah subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan gila lainnya. Tetap cintai rupiah meskipun lagi babak belur. Dan sampai jumpa di video berikutnya.